Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan juga Omida selaku pengasuh pesantren sebagai melari dan Bida dan juga Gusawa, Gusame Rian, Iza dan juga Kamila dan juga pada segala guru-guru yang saya hormati dan juga pada jajaran para pengurus dan juga pada kedua orang tua saya dan juga keluarga saya sekarang berada di rumah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini saya Tarisan Aziza akan jelaskan tentang akhlak berpakaian, berhias, berjalanan dan juga akhlak bertamu. Yang pertama akhlak berhias. Nah, apa sih akhlak berpakaian? Nah, jadi menurut artinya sendiri, pakaian atau sandang dalam bahasa Jawa itu merupakan kebutuhan pokok ya dalam bahasa dan dia itu termasuk kebutuhan primer yang bahasa Arab itu adalah libasun syabun. Nah, lalu secara istilah itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk tujuan khusus atau untuk tujuan umum. Nah, tujuan khusus itu adalah untuk keindahan dan tujuan umum itu untuk melindungi diri kita dari melindungi kulit kita. Contohnya itu kayak dari sinar matahari. Nah, lalu bentuknya yang pertama itu untuk menutupi aurat. Lalu untuk perhiasan, kalau untuk perhiasan itu untuk identitas diri. Lalu untuk bagian tergelar dalam menjalankan ibadah dan juga untuk melindungi dan juga mengaktualisasi diri perkembangan. Lalu nilai positifnya itu yaitu melindungi diri dari paparan sinar matahari, dari debu, dari polusi. Lalu kita tuh berbusana, jadi kita tuh sesuai aturan dan juga ya. Lalu yang kedua akhlak berhias. Nah, apa sih berhias? Nah, berhias itu merupakan kalau dalam bahasa Arab itu merupakan tazayamu, yaitu usaha untuk memperelok diri atau memperindah diri untuk menambah rasa percaya diri. Nah, bentuknya itu jadi berpakaian itu merupakan salah satu bentuk berhias yang diwajibkan. Lalu kaidah berhias itu yang pertama itu adalah diniatkan untuk ibadah dan juga tidak memakai sesuatu yang kita dipakai untuk berhias itu tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Lalu tidak berlebihan, tidak tabarruj dan juga tidak riya. Lalu menurut kelaziman dan juga tidak seperti orang-orang jahiliyah dan juga tidak menggunakan simbol-simbol non muslim ya. Jadi contohnya tuh kayak simbol salib kayak gitu. Lalu nilai positif dari berhias. Jadi kita tuh jadi tahu berhias sesuai aturan, lalu agar kita tak terjebak dalam jebakan setan. Nah, jadi kita tuh menjadi tahu batasan dan juga tidak berlebihan. Lalu akhlak perjalanan. Yang pertama, apa sih akhlak perjalanan? Nah, perjalanan dalam bahasa Arab sendiri artinya itu adalah rihlah, safrah dan juga masriah. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas seseorang meninggalkan rumah atau yang biasa kita kenal itu adalah pulang pergi. Nah, bentuk-bentuk dari akhlak perjalanan itu, nah jadi kita tuh dianjurkan sebelum keluar itu harus bermusyawarah dulu, sholat istikharah. Lalu kalau wanita tuh dia tuh diajarkan untuk tidak sendiri, lalu bawa anak beda yang disunahkan Rasulullah, lalu membawa kawan pendamping yang saleh. Nah, lalu nilai positifnya itu yaitu meningkatkan kualitas diri, untuk menghibur diri, lalu menambah ilmu pengetahuan, menambah kawan dan juga mengenal adab-adab kesopanan. Lalu akhlak bertamu. Yang pertama pasti akhlak bertamu yaitu dalam bahasa Arab itu adalah aziyarati. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertama itu adalah datang berkunjung ke rumah saudara, ke rumah teman, ke rumah sahabat, ke rumah kerabat. Lalu tujuannya itu untuk menjalin persaudaraan atau untuk tujuan yang lain yang itu menimbulkan kebersamaan. Nah, bentuk-bentuknya yang pertama, bentuk akhlak pertama tuh kita tuh diperbolehkan untuk mengotok itu maksimal 3 kali. Yang pertama itu kita tuh memberitahu ke pemilik rumahnya bahwa untuk memberitahu, nah kita tuh untuk izin dan juga untuk memberitahu ke penghuni rumah bahwa ada kita. Lalu yang terakhir tuh kita tuh mengingatkan agar dibukakan pintunya untuk kita. Nah, lalu ada bertamu itu
kita tuh nggak boleh di sembarang waktu. Jadi kita tuh lalu tidak terlalu lama dan juga tidak mengganggu penghuni rumah. Lalu apabila kita udah selesai menyampaikan tujuan kita tuh pamit untuk pulang. Nah, nilai positifnya yang pertama itu menumbuhkan toleran, lalu mengokohkan persahabatan, pendekatan terhadap sesama sesuai dakwah, dan juga yang terakhir untuk meningkatkan kualitas studi. Oke, sekian dari saya. Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.